Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang melihat video ini. Dan selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sartika. Saya dari kelas K521 AR. Ini tugas video saya yang keempat ya teman-teman. Nah, di pertemuan keempat ini saya akan membahas rangkuman dari materi buku besar. Mari kita mulai. Buku besar atau general ledger adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Buku besar ini adalah kumpulan transaksi yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Buku ini menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Lalu ada fungsi buku besar bagi akuntan, diantaranya yang pertama sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat dalam menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya atau jurnal umum. Dan yang keempat, sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu buku besar juga memiliki manfaat bagi akuntan. Selain untuk merapikan laporannya, manfaat buku besar yang lain diantaranya yaitu menyeimbangkan berbagai laporan keuangan, memiliki rekam jejak utama laporan keuangan, bisa memberikan petunjuk terhadap aktivitas transaksi yang ganjil, bisa membantu menunjukkan adanya manipulasi data atau tindak kecurangan dalam pencatatan, dan bisa untuk mengetahui kondisi kesehatan finansial perusahaan atau bisnis. Lalu, ada macam-macam buku besar yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar umum adalah buku yang berisi catatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan, utang usaha, dan modal. Dan yang kedua yaitu buku besar pembantu adalah sekelompok rekening yang khusus mencatat rincian piutang dan utang usaha yang memberi informasi secara mendetail. Dan buku besar pembantu ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu piutang adalah buku khusus untuk merinci langganan kredit sehingga bisa diketahui siapa atau perusahaan mana saja yang melakukan transaksi penjualan kredit beserta nominal atau jumlahnya. Dan yang kedua yaitu buku besar pembantu utang. Biasanya buku ini dibuat khusus untuk mencatat setiap pemasok atau supplier secara terperinci yang memberikan pinjaman kredit berupa barang dagangan dan aktiva lainnya. Nah, perlu diingat ketika kita menulis buku besar, maka kita harus menyertakan nomor akun yang terdapat pada posisi kanan pojok atas buku besar yang bersangkutan. Nantinya kode akun ini dituliskan juga di dalam kolom ref jurnal umum sebagai bukti kalau jurnal umum tersebut telah diposting ke dalam buku besar. Akun-akun buku besar digolongkan seperti berikut. Yang pertama, akun real adalah suatu akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya aktiva, kewajiban, dan modal. Dan yang kedua, akun nominal adalah suatu akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya pada akun pendapatan dan beban. Lalu, ada tujuan dari sistem buku besar umum. Yang pertama yaitu untuk dapat mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Lalu untuk dapat memposting transaksi ke akun-akun yang tepat. Lalu untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun, untuk bisa mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Lalu yang terakhir yaitu kegunaan buku besar pembantu, yaitu yang pertama untuk bisa memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua akan menghasilkan suatu ketelitian dalam pembukuan sehingga
dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam akun buku besar umum dengan jumlah saldo pada buku besar pembantu. Yang ketiga, dapat diadakan pembagian tugas dalam pengerjaan suatu akuntansi. Yang keempat, bisa dengan segera dapat diketahui jumlah macam-macam elemen. Dan yang kelima, sebagai suatu pengendalian akuntansi yang banyak elemennya seperti piutang, hutang, dan persediaan. Baik, mungkin cukup itu saja rangkuman materi dari saya. Maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.